dari Pademangan, mereka perform gitu. Terus lama-lama sering diajak perform acara-acara korwil. Akhirnya suatu saat diundang di salah satu radio 68H waktu itu. Nah, mereka semua datang dan posisinya waktu itu nggak ada nama, belum ada nama Mental Baja waktu itu. Oh, belum ada nama Belum gitu ada, ya. masih pakai ini Korwil Pademangan gitu ya. Firza lagi mencoba berlari, angkat bola, jebret! Out! Selamat malam brother semuanya. Kembali lagi ke channel The Big Max. Yang mana mungkin channel ini nggak akan bermanfaat buat kalian, tapi akan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Jadi jangan lupa tetap support kita di channel The Big Max agar channel ini bisa tetap dinikmati oleh banyak orang. Oke, malam ini spesial nih karena kita kedatangan tamu dari jauh, dari Jawa di barat sana, tapi bukan dari Jawa Barat, di Jawa tapi di barat sana. Dan beliau ini adalah salah satu supporter pastinya, supporter bola, dan juga orang-orang yang menikmati kesaduan sepak bola, menikmati romantisme sepak bola, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mereka menikmati romantismenya sepak bola dari sudut pandang musik. Jadi please welcome saudara-saudara kita supporter di Persija Jakarta. Beliau adalah dari Mental Baja. Selamat malam Bang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Tapi ini perwakilan doang ya. Harapannya semua personil bisa ikut, tapi nggak apa-apa lah. Next time kita mungkin bisa ketemu juga. Oke. Boleh memperkenalkan diri? Sebenarnya udah kenal sih, cuman di depan kan boleh memperkenalkan diri dulu dong, gitu ya. Monggo. Ya, saya Nopi, official dari Mental Baja. Siap Bang Nopi dengan Saya Gaun dari Mental Baja. oke. Jadi ada Bang Nopi dari officialnya dan Bang Gaung dari Mental Baja di vokalis ya Bang. Vokalis Mental Baja. Jadi Mental Baja ini sedikit informasi bahwa Mental Baja adalah band yang masih mempunyai influence tentang Persija Jakarta. Betul lah Bang ya. Mohon maaf nih kalau ada salah dikoreksi nih boleh. Siap. Boleh diceritain dikit Bang sejarah Mental Baja. Kalau sejarah mungkin kita berkat ini ya silaturahmi. Terus awalnya sih dulu dari salah satu korwil di Jakarta Utara di Pademangan. Jadi di Pademangan tuh ada komunitas musik. Oh gitu. Jadi di komunitas musik itu lahir beberapa band metal, ya, yang biasa ini. Terus mereka kebetulan suka sama Persija. Mereka bikin karya, jadi masing-masing masing band itu bikin lagu tentang Persija. Ada beberapa lah kayak Struggle for Life, terus North Batavia, terus ya ada beberapa lagi lah gitu. Akhirnya mereka bikin kayak kompilasi kaset. Waktu itu belum ada CD gitu. masih kaset, masih pegang juga gitu. Itu yang pertama. Nah dari situ mereka sering diajak perform di sekretariat Indomania, terus di beberapa korwil, ada beberapa korwil gitu. Nah pada saat itu ada beberapa yang nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah dijadiin satu. Jadi ada beberapa dari personilnya, dari Fighter for Life, dari Batavia, mereka juga menjadi satu waktu itu belum ada nama. Taunya mereka bawa nama Pademangan aja. Dari Pademangan mereka perform gitu. Terus lama-lama sering diajak perform acara-acara korwil. Akhirnya suatu saat diundang di salah satu radio 68H waktu itu. Nah, mereka semua datang dan
posisinya waktu itu nggak ada nama, belum ada nama Mental Baja waktu itu. Oh, belum ada nama Belum gitu ada, ya. masih pakai ini Korwil Pademangan gitu ya. Nah, hostnya apa namanya lu Nama bandnya apa? apa nih namanya gitu Bang. Iya, apa ya gitu. Terus akhirnya gini kalau nggak kan di kompilasi itu ada judul Mental Baja Persiaku, Struggle for Life Iya. yang nyanyi, yang bawain Struggle for Life. Itu aja tuh, dia tuh Mental Baja. Gitu. Iya ya, wah juga tuh gitu. Ya udah akhirnya. Nah dari situ udah akhirnya kita selalu pakai nama Mental Baja. Gitu. Jadi anaknya juga suka. Ya udah akhirnya terus sampai sekarang Mental Baja. Ya itu dari situ. 2002 Bang. Ya. 2002 ya. 2002 berarti udah 19 tahun lebih. Ya. Iya. Dan selama ini memang apa namanya memang mengambil influence memang untuk Persija ya, karena Iya. apakah ada sesuatu yang mendasari itu, maksudnya ini ada kesamaan nih kan. Kalau tadi mungkin ada di Korwil Pademangan, berarti Korwil Pademangan itu juga dari tim Jackmania semua gitu kan, berarti ada hal seperti itu yang mendasari atau bagaimana? Sebenarnya apa ya? Mungkin kalau bahasa ininya mengalir kali ya, mengalir maksudnya dengan sendirinya gitu. Karena mereka juga kalau kita ketemu itu yang dibahas, yang dibicarakan ya Persija Gitu. gitu, ngomong nonton inilah, aku berangkat yuk sana gitu, terus main inilah, gitu. Apa pokoknya segala sesuatunya ya, mereka biasanya kalau muncul karya kita bikin lagu setelah ada momen biasanya gitu. Jadi dari situ kayak misalnya satu contoh ada judul namanya Di Atas Metro. Jadi memang benar-benar kisah anak-anak Pademangan berangkat dari Korwil, dari titik pemberangkatan Korwil. Nah itu berangkat mereka, terus pada saat itu lewat HI. Lewat HI kan stadion di Senayan ya. Pas di HI di stop sama polisi, di stop turun biasanya kan anak-anak tuh suka di atas metro gitu. Nah, mereka disuruh turun ya, namanya masih masih senang-senangnya disuruh turun kan, Si menggelora semangatnya gitu ya. ngomel-ngomel gitu lah. Nah. Apaan sih? Ya, apa gini nggak boleh kayak gitu. Padahal kalau kita bicara ini ya benar. Waktu itu menjaga maksudnya biar Selamatan lah. ya, gitu. Udah akhirnya jadilah satu lagu di situ. Saking dongkolnya mungkin ya, akhirnya jadi satu lagu ya itu Di Atas Metro. Berarti kebanyakan lagu ini tercipta dari momentum yang tercipta gitu ya. Iya sih. Berarti ada satu lagu yang kalau saya membaca ulasan sedikit nih, ada beberapa lagu dari Mental Baja dan sedikit musik saya nih. Jadi Pak, apa namanya, ada lagu yang berjudul Reject Patah Hati. Ini mau tahu nih, jadi momentumnya siapa ini kan? Karena ini band afiliasinya, mohon maaf ya, supporter kok masih membahas patah hati nih ya dia kan, kayak gitu kan, siapa tahu dari Bang Gaung atau dari siapa gitu kan, berarti ada momentumnya juga. Itu lagu sebenarnya Nyong ya katanya. Iya Nyong. Nyong tuh paling cinta satu lagi. Oke. Dia yang biasanya yang harus mental. Ini kata waktu itu banyak dia ada beberapa lah anak si Nyong ini lihat. Biasanya kan suka ada yang pacaran. Iya, iya. Gitu ya. Terus sama DJ mana gitu, sama Korwil mana, anaknya ceweknya anak mana kayak gitu. Jadi kan ada yang putus, uring-uringan gitu kan, terus pengalaman kayak gitu akhirnya dituang itu sama dibikin cair atau Nyong, akhirnya jadi satu lagu dan ternyata banyak yang suka. Ya Allah. jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa supporter itu juga harus mengenal cinta. Terbukti supporter bisa mata hati juga ya gitu kan. Banyak tuh yang di stadion gitu kelihatan.
sekarang gitu. Ceweknya sama cowok lain ya. Padahal ada tuh kadang ada meme apa namanya kayak misal ada Persija dulu baru kamu, padahal nanti pulang juga dimarahin juga maaf sayang kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu dinamika. Bagi saya itu dinamika karena kita hidup nih nggak bisa sendirian. Ya. Kita diciptakan berpasangan. Masa kita mau pasangan satu jenis kan? Jadi ya gitu. Terus ada yang menarik lagi nih. Dari informasi yang kita dapat nih, ada satu lagu yang jadi sangat berkesan dan mungkin bermakna karena pada saat itu lagu tersebut ada apa ya, campur tangan atau campur hatinya mantan ketua ya, mantan ketua Bung Ferry. Oh, salam buat Bung Ferry, selamat malam Bang. Kapan kita naik gunung lagi? iya. Apa ya? Yang jadi himne. Ferry itu Cuman kamu ya? Cuman kamu. cuma Persija. Cuman kamu, cuma Nah, itu Persija. ada menarik ceritanya tuh. Karena gini, Bung Ferry itu hampir 70% ya lagu-lagu Jakmani dia yang ciptain. Siap. Jadi semua lagu yang diciptain itu nggak tahu ya, enak aja gitu. Itu anak-anak selalu suka gitu. Terus apa dia bikin lagu apa dia selalu suka, akhirnya diambil sama Bung, izin Bung, kita nyanyi nih Bung, silakan aja Bung, silakan kalau emang nggak suka gitu. Akhirnya di-arrangement sama big bandnya jadi satu lagu gitu loh, maksudnya jadi enak gitu. Nah di kita tuh cuma Persija, jadi kita waktu itu lagi ngumpul di Loteng Studio, jadi rumahnya Nyong di atas studionya, studio kecil sih, maksudnya dia bikin kayak studioan gitu, tapi dia selalu aransemen lagu tuh di situ. Nah pada saat itu pas banget ada Bung Ferry di situ. Bung, nulis lagu dong Bung. Nah nggak tahu kenapa, oh iya sini gitu, ambil kertas, itu nggak lama, 10 menit lah, dia coret-coret dan jadi nih banget nih. Ya itu belum ada juga tuh, cuma Persija belum ada juga, masih ada gitu. Gue nggak lama di aransemen sama Nyong, terus sudah tuh beberapa hari jadi nih gitu. Wah ternyata ya keren sih gitu, terus gue suka gitu, wah ini keren nih, cuma Persija gitu. Nah udah jadi waktu itu sempat di stadion jadi salah satu nyanyian kita juga di juga gitu. Kayak gitu. Tapi memang dari liriknya juga saya perhatiin juga ini juga apa namanya istilahnya mengena juga. Iya. Dari apa ya, di referensinya pun juga apa yang gue cinta cuman Persija, yang gue ingat cuma Persija, yang gue tunggu cuma Persija. Ini seperti memang curahan hati seorang supporter banget gitu lah. Jadi memang wajar dan itu booming ya. Iya. Dan itu booming dan sampai sekarang pun masih selalu menjadi influence teman-teman. Setiap kita perform tuh pertama kali begitu kita naik itu pasti cuma Persija. Lagu wajib. Itu udah jadi lagu wajib kita. Dan bahkan pasti sering dinyanyiin. Maksudnya sekali perform gitu nyanyiin bisa 3 kali gitu. Kan kalau udah suka kan berarti kayak gituan gitu. Sampai disawer yang Pak Gede. Iya, acara betul. ya. Ada. Dia denger waktu masih di jalan di mobil, pas dia naik ke panggung. Tadi saya di jalan denger lagu nih. Ini lagu ini. Dia kalian nyanyi ntar saya kasih segini. Jadi dia ngasih duit buat nyanyiin itu lagu lagi. Berarti ya, tapi emang mengena juga sih itu lagu. Iya. Dan itu pun juga apa namanya tercipta berkat mungkin seorang apa namanya ditulis oleh seorang tangan yang ya kita tahu lah dari apa siapa kan gitu. Dia memang nggak dipungkiri. Kalau dari aliran sendiri reggae ska ya. Iya, reggae. Tadinya kan mereka metal. Ya kayak Striker for Life, Batopia gitu kayak gitu. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk udah kita bikin reggae-reggaean lah gitu. Jadi buat yang slow-slow aja gitu, karena setiap apa namanya bahwa lagu-lagu metal itu ya kayak gitu pasti ya ada aja gitu yang wah sana kejar itu ada. Tapi itu fenomena panggung di Indonesia Pak. Betul. Kalau cuma kan kita
jadi nggak apa ya, kurang nyaman gitu ya. anak gitu, jadi nggak, kasihan yang mau menikmatin gitu gitu. Ya memang risikonya sih seperti itu. Udah akhirnya itu kita bikin reggae aja deh ya, anak-anak udah yuk Yang lebih slow beat, lebih ini ya. ya. Kalau dari saya potong. Jadi kalau dari lagunya Mental Baja sendiri banyak juga yang jadiin chance teman-teman juga. Ada Waktu beberapa di Tribun, waktu di ini. ada beberapa apa namanya sekarang bukan nggak pernah ya, tapi karena lagu-lagu baru nih banyak. Sekarang ini udah banyak dan apa namanya yang baru istilahnya yang baru-baru yang baru hadir di stadion itu, mereka kan nggak tahu lagu-lagu Belum kita, mengenal. belum mengenal karena biasa sekarang eranya tuh udah beda ya. Sekarang lagu lebih sering ada yang lebih casual gitu sih, tapi gue juga suka maksudnya enak juga sih gitu, tapi juga lagunya tentang Persija juga asik sih. Perkembangan zaman. Jadi emang harus mengikuti juga. Iya. Tapi bukan terus kemudian apa namanya meninggalkan yang dulu sudah ada. Toh juga sampai sekarang pun Mental Baja juga masih digaungkan seperti nama vokalisnya sendiri ya. Itu masuk ke ranah di sepak bola, Pak. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa Mental Baja ini influennya juga dari Persija, otomatis pasti akan membahas ranah sepak bola. Kalau dari saya tak mau nanya satu nih nanti. Kalau dari Bang Gaung sendiri, seromantis apa sih antara musik dan sepak bola ini? Gitu. Karena kita udah bosan Bang, kita bahas yang rival, kita bahas yang beranteman, ini udah bosan. Kita pengen nunjukin bahwa ini loh ada satu sisi yang mana ini bisa bukan dimanfaatin sih, ini bisa bikin enak di sepak bola ini gitu. Ya. Kalau pandangan dari Bang Gaung sendiri gimana? Apa ya? Mungkin bukan sedikit banyak, tapi memang sudah apa ya, sudah judulnya kali ya, karena ini kan kayak dari musik kan seni karya lah, seni lah gitu. Nah, di sepak bola sendiri itu secara nggak langsung juga merupakan seni, karena mereka berlari, mereka menendang, mereka apa gocek bola kayak gitu kan, itu sebenarnya boleh dibilang seni juga gitu loh, dari apa namanya, dari sepak bolanya gitu. Dan itu kan kalau kita pelajari bahwa ini ada beatnya nih, mereka lari gitu. Musik juga pasti ada beatnya gitu kan. Itu lebih enak. Sebenarnya hampir sama gitu. Dan musik apa namanya, sepak bola tanpa musik kayaknya enggak ya ambar aja gitu kan. Kita nggak dukung, nggak ada musik. Iya, nggak nge-chance. Kayak cuma nonton diem. bulu tangkis, cetok kayak gitu kan nggak asik. Nonton gitu. wayang aja Nah, pakai iya. teriak gitu, pakai ketawa-tawa Kayak gitu ya. Jadi memang apa ya, sudah bawaan, sudah memang lebih seperti itu sih gitu. Ini seni. Karya Berarti seni. satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Iya, Iya. seperti itu gitu. Menurut saya ya gitu. Oke, bentar Bang, kita cut bentar ya. Oke, lanjut lagi Bang. Nah, jadi kalau tadi berbicara apa namanya tentang simbiosis yang terjalin antara musik dan sepak bola, keterikatan. Jadi istilahnya ada keterikatan bahwa memang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Dan memang setuju sih, memang tidak bisa dipisahkan. Karena kita mendukung ini ya harus teriak-teriak. Kalau saya entah teriakan apa ya, yang penting bersuara gitu kan istilahnya. Kalau dari Bang Namut itu deh. Kalau menurut saya kan apa namanya tadi, realita di sepak bola itu lebih ke sepak keterikatan bola, iya. sepak bola sama musik. Ya kalau kita kan dukungan kita kan dari musik. Mungkin buat mereka ya kayak musik, sebagian orang masih ngapain sih lu nyiptain lagu tentang supporteran. Mungkin nggak banyak peminatnya. Cuma menurut kita cara kita ngedukungnya seperti itu. Mungkin cara orang lain kayak teriak atau dan lain-lain, tapi kita caranya lewat musik. Gitu, kita beri dukungan. Padahal di luar logika nyata sekedar teriak-teriak kalau mereka nggak denger lagu kita. Kayak
saat manajemen terlalu kita pikir kita anggap bobrok dan lain-lain, kan ada terlalu banyak omongan di koran. Maksudnya mau pemain selemah apapun, ini apapun kita tetap dukung. Cuma mereka juga harus sadar ada kita yang dukung mereka, jadi yuk berubah, jangan terus-terusan lemah terus gitu. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa musik ini bisa jadi apresiasinya, wadah ekspresnya dari teman-teman mental baja untuk mendukung dia gitu. Semangat dari luar. Oke. Kalau apa namanya ya, istilahnya, mohon maaf ini Bang, satu pertanyaan yang mungkin agak apa namanya bukan kritis sih, tapi agak sensitif. Jadi boleh dijawab boleh enggak? Cuman umumnya saya tanyain gitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang apa namanya sebuah grup band kita yang udah berafiliasi, kita bilang afiliasi ya, mau nggak mau kan ini ada afiliasi nih ke ranahnya sebuah klub. Itu saya punya apa namanya, punya banyak teman juga yang punya event seperti itu, dan saya selalu tanya, walaupun mereka juga supporter, mereka juga mendukung suatu tim, saya tanya, takut nggak kayak gitu. Banyak takut tapi ada juga yang istilahnya ya kenapa, karena kita juga kemarin ada satu section khusus itu juga bilang bahwa saya yang membesarkan klub saya, jadi saya pun juga mau dicap kayak apa, saya berkarya ya monggo silakan, itu pilihan orang yang menikmati karya saya, dia bilang kayak gitu. Nah kalau mohon maaf kalau dari mental baja sendiri berpandangannya seperti apa ya, jadi istilahnya ada nggak sih ketakutan untuk karirnya cuma sampai sini aja nih, kita nggak bisa ngembangin karir untuk yang ke major atau ke apa, karena pasti ada nggak ketakutan untuk wah kalau manggung di sini nih pasti tulang di sini tulang gitu. Kalau dari mental baja seperti apa? Ini boleh nggak jawab Bang? Ini boleh nggak jawab karena memang sensitif gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya nggak diperkenankan menjawab, nggak masalah. Tapi cuma pengen tahu aja sih pandangannya seperti apa. Kalau dari kita sih maksudnya main-main aja gitu ya, nggak jadi sebuah tuntutan juga sih sebenarnya. Kalau boleh ditanya takut apa enggak, kita enggak. Toh apa ya, yang kita kerjakan ini memang bukan buat orang lain gitu, buat Persijanya sendiri gitu. Kan kita nggak mau tahu orang lain misalnya ya apa yang bisa aku. Ini juga jadi satu apa namanya, kayak ibadah gitulah, jadi Tujuan jadi apa namanya, jadi satu ini buat mereka ya, mereka nyanyiin lagu kita pada saat berangkat kayak gitu-gitu, kita juga berasa senang. Ada kebanggaan mereka mereka jadi senang, periang kayak gitu kan. Jadi kan bawaannya wah mereka aja happy gitu, ngapain kita harus takut, kita nggak peduliin yang lain lah gitu. Maksudnya dengan yang lain dari kita gitu. Yang dislike itu nggak usah dipikirin gitu. Oke. Jalan aja, nanti juga ada apa namanya, ada feedbacknya gitu loh. Kalau ya niat baik gitu, kita buat bikin lagi buat Persija, pasti akan ada feedbacknya buat kita gitu. Nggak mungkin dilarang lah gitu kayak gitu. Juga nggak ada pantangan itu juga gitu. Nah kalau misalkan takut manggung ya apa ya, kalau kita kan perform itu biasanya diundang gitu. Dan ya selama ini alhamdulillahnya masih dari orang-orang, maksudnya dari orang kita sendiri gitu. Dari korwil yang bikin acara, dari komunitas yang bikin acara kayak gitu. Ya belum pernah apa namanya, ada supporter lain undang kita gitu, belum. Ya mudah-mudahan nantinya akan ada ya gitu. Ya boleh sih gitu, maksudnya jadi buat silaturahmi lebih apa ya, lebih erat lagi kan gitu. Kita pun juga nanti suatu saat kita undang band ya nih supporternya gitu, nah, bagus, keren banget gitu. Setuju. Jadi kalau ada yang mau mengundang
dari Mental Baja, nanti kontak personnya di bawah. Jadi sering di Jogja ya. Iya. Tapi ya kalau saya pribadi begini Pak. Jadi bagi saya ada suatu yang tadi keterikatan ini jadi sebuah keromantisan antara musik dan sepak bola. Dan seharusnya kalau kita bisa lebih lebih peka lagi bahwa di sini ada sebuah wadah untuk menjadikan rivalitas yang positif, beradu kreativitas lewat musik. Betul. Itu kan? Itu lebih bagus pasti. Syukur-syukur nanti bisa malah justru menjalin sebuah hubungan yang bagus. Kemudian bisa istilahnya manggung bareng-bareng satu istilahnya band yang berafiliasi supporter ya di satu Indonesia atau nanti bikin album kompilasi bareng-bareng. Itu kan jadi suatu hal yang positif malah gitu. Setuju Abang ya? Jadi seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa pada saat ada sebuah band yang manggung terus mungkin ada memang ini afiliasinya ke supporter A atau supporter B atau ini anggota grupnya ini dari supporter A atau supporter B, jangan pernah untuk dibenci gitu. Jadi Dihujat. Jangan dihujat. Ini masih justru bisa jadi pemacu kita bareng-bareng bahwa ini si dia bisa nih, berarti saya juga harus bisa nih menunjukkan kreativitas lewat kayak gini. Dan mungkin memang bener bisa jadi kebanggaan kita semua gitu pada saat kita punya punya sebuah lagu dinyanyiin satu tribun, satu stadion, itu udah bangga banget gitu. Syukur-syukur malah bisa naik dinyanyiin untuk misal chant buat Indonesia gitu, udah bangga banget pasti. Dan ini yang memang harus untuk kita saling berlomba di sini gitu ya, setuju gitu ya Pak. Kalau di masa pandemi ini Pak, jadi Mental Baja sendiri mungkin juga agak performnya agak berkurang ya pasti. Terpengaruh nggak dengan musik, bukan musikalitas, mentalitas musikalitasnya gitu. Kalau boleh dibilang berpengaruh ya sangat berpengaruh sebenarnya. Kan kita jadi jadi buru-buru terus jadi jenuh gitu, was-was gitu kalau dibilang ini gimana ya gitu. Tapi ya udahlah, sering berjalan kan karena kita nggak ngapa-ngapain, terus akhirnya kontak-kontakan lagi, udah bosan di rumah gitu. Gimana mari akhirnya kita ngumpul jadi bikin lagi baik gitu sih. bikin apalah gitu, bikin YouTube segala macam gitu. Jadi waktunya tuh jadi lebih ada sih gitu. Lebih ada buat kita untuk sekarang ya. Kalau dari awal pandemi sih memang semua berpengaruh karena kita nggak bisa ngapain gitu. Karena rasa ketakutan karena penyakit itu kan, karena wabah itu. Ya larangan dari pemerintah juga. Tapi kemarin ada event keren tuh kalau menurut saya yang tribute to Bang Sofyan almarhum. Tribute ya. Karena kita sendiri juga, kita di Jogja sendiri juga merasakan bahwasanya Bang Sofyan memang banyak jasanya juga gitu, dan memang patut diapresiasi gitu. Kalau hal-hal yang seperti itu menurut Mental Baja sendiri apakah perlu sering dilakukan? Istilahnya biar teman-teman ini juga nggak jenuh nih menunggu kapan sepak bola diadain gitu. Seenggaknya kan tetap ada hiburan walaupun nontonnya juga pasti terbatas, teriak-teriaknya juga terbatas. Nah, tapi minimal teman-teman ini bisa sambil mandangin handphone, mandangin laptop, bisa ikut teriak-teriak, paling nggak meluapkan. Ini kalau menurut dari Bang Gaung dan Bang Nopi ini seperti apa sih manfaatnya kalau semuanya hal-hal seperti itu sering diadain? Kalau menurut saya sih bagus ya, karena salah satu cara untuk mengenang jasanya mereka gitu, itu perlu banget sih gitu. Jadi biar generasi penerusnya nanti juga kan mengetahui ternyata ada pemain sepak bola yang sosok tokoh-tokoh yang seperti itu gitu. Kayak gitu sih, itu keren banget. Kalau bisa
bisa sih terus ya dibikin semuanya lah gitu. Beberapa pemain-pemain yang sudah ada udah jadi legenda lah. Itu keren banget sih menurut saya, bisa ada acara seperti itu gitu, menghormati jasanya mereka juga kan. Jadi ini pesan buat penggiat IO, mari silahkan diadakan. Oke, Gaung sama Bang Novi, pesan untuk apa namanya teman-teman supporter di Indonesia, monggo silahkan. Kalau saya gini, pesannya berkarya untuk tim sendiri itu lebih keren, dan tapi jangan lupa kita punya apa namanya, ada satu tim lagi itu di atas klubnya ya, adalah timnas. Yes. Itu juga perlu kita dukung. Saya udah ketemu ya, udah beberapa orang yang ngobrol sama saya, ada Ferry, terus ada Mas Andoko dari Aremania, terus ada dari Bang Ewin Intercept, drummer Intercept. Nah mereka pernah ngobrol gitu, gue pengen bikin apa namanya kayak satu kompilasi band-band supporter di Indonesia dijadiin satu gitu. Ada ya pokoknya bikin untuk Indonesia lah. Itu saya interest banget gitu, keren itu jadi gitu. Ya kalau bisa sih dilanjutkan gitu sampai benar-benar kebentuk, sampai benar jadi gitu. Itu keren banget sih. Jadi berkarya untuk tim kebanggaan kita di local pride itu juga wajib dikaryakan, tapi jangan melupakan juga kita punya tujuan awal. timnas gitu ya. Yang mungkin itu yang menyatukan kita nantinya. Bang Novi? Ya sama, lebih ke itu sih. Kan tujuan awal bikin liga dan lain-lain buat nyari bibit-bibit tim nasional. Tapi kadang kita lupa, kita terlalu fokus buat dukung lokal tim. Tapi sementara saat timnas ini masih loyo kitanya. Dari support kita ini sebenarnya mereka nggak akan ada artinya tanpa kita di sini. Ya, dan bahkan kita masih ada pikiran untuk egois sentris sendiri ya. Iya. Padahal kita nggak membutuhkan itu walau untuk kita berbicara kepada timnas. Oke, begitu Bang Gaung, Bang Novi, makasih sekali waktunya. Mohon maaf kalau merepotkan, dan semoga bisa enjoy menikmati liburan tahun barunya. Gitu. Sekali lagi terima kasih, dan nanti salam buat teman-teman Mental Baja yang lainnya. Semoga next time siapa tahu kita bisa dipertemukan di lain kesempatan dan di momen yang mungkin lebih indah. Ya. Gitu. Jadi seperti itu brother, terima kasih sekali atas atensinya, dan jangan lupa tetap share, like, kemudian agar semua teman-teman yang lainnya bisa tetap menikmati dari channel The Big Smack gitu. Terima kasih sekali, selamat malam dan salam sepak bola Indonesia. Firza lagi mencoba berlari, angkat bola, jebret!